Kita beralih ke kasus lain, misal suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moise, menjalani sidang pledoi atau nota pembelaan. Nah, ini juga sempat viral tadi pagi, pemirsa. Ini dalam pledoinya Harvey Moise ini berulang kali menyebut nama istrinya itu Sandra Dewi sebagai sosok yang menguatkannya selama ini. Suami Sandra Dewi ini, Harvey Moise, membacakan sendiri pledoi ataupun nota pembelaan dirinya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dan menariknya dalam pembelaannya, Harvey berulang kali menyebut nama istrinya serta mengungkapkan pesan agar tetap bertahan menghadapi masalah yang menimpanya. Sambil menahan tangis, Harvey menekankan peran Sandra Dewi dalam menguatkan dirinya ketika menjalani proses hukum. Di dalam pledoinya, Harvey juga sempat menyangkal keterlibatannya dalam dugaan korupsi timah. Pada persidangan sebelumnya, Harvey dituntut hukuman penjara selama 12 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidiar 1 tahun kurungan penjara. Izin menyampaikan pesan ke istri yang mulia. Istriku, kita sudah pernah melewati masa susah ketika Papa sakit. Kamu selalu di sampingku. Lalu ketika senang, kita menikah, dapat anak-anak lucu yang sempurna, kamu juga ada di sampingku. Sekarang kita susah lagi. Kamu tidak pernah bersungut-sungut, tidak pernah mengeluh, tidak pernah menyalahkan keadaan, bahkan menjadi pilar penyangga keluarga kita. Tanpa kamu aku runtuh. Terima kasih Sandra Dewi, kamu. Memang yang namanya Dewi-Dewi itu biasanya hebat yang mulia. Istri beliau namanya juga Dewi yang mulia. Sandra, Chandra, Dewi, semua yang mulia. Tapi tenang, kita dari susah, senang, sekarang susah lagi. Sekarang kita tinggal tunggu senangnya aja. Masa susah terus. Titip anak-anak, jangan lupa berdoa setiap hari biar papa wamilnya cepat selesai. Suami-suami, bapak-bapak di luar sana, bersyukurlah kalau ditelepon istri, dicariin, disuruh pulang ke rumah. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menggeledah kantor Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta di Jalan Gatot Subroto, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu sore. Penggeledahan dilakukan setelah ditemukan adanya dugaan pidana pada penggunaan anggaran tahun 2023. Diduga anggaran yang mencapai 150 miliar rupiah telah diselewengkan dengan cara membuat kegiatan-kegiatan fiktif. Dalam penggeledahan ini, petugas menyita beberapa perangkat elektronik, dokumen, dan juga uang sebesar 1 miliar rupiah. Dan bisa untuk informasi terkini kita bergabung dengan rekan Syahreza Zanski di kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Ya, selamat pagi Syahreza. Apa saja yang didalami Kejati dalam penggeledahan di kantor Dinas Kebudayaan DKI Jakarta? Ya, baik Togi, Arisa, dan juga pemirsa terkait pendalaman yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan. Memang informasi yang kami terima, pihaknya baru saja menerima beberapa barang bukti seperti laptop, ponsel, komputer, uang, dan beberapa dokumen hingga berkas penting lainnya di beberapa lokasi tentunya. Seperti ada di kantor I.O. GR Pro di Jaksel, lalu ada di 2 rumah tinggal di daerah kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat, lalu ada 1 rumah di Matraman, Jaktim, sehingga barang bukti dan juga penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi ini mengarah terhadap dugaan tindak pidana korupsi terkait penyimpangan kegiatan oleh Dinas Kebudayaan tahun 2023, di mana Togi dan Arista dan juga pemirsa, informasi yang kami terima bahwasanya dugaan tindak pidana korupsi ini mencapai 150 miliar rupiah, dan penggeledahan dilakukan pada Rabu kemarin menghasilkan beberapa barang bukti seperti tadi yang sudah saya jabarkan soal laptop, bahkan ponsel, dan beberapa barang-barang lain sebagainya. Togi, Arisa, dan juga pemirsa, kami masih menunggu
apa maksud daripada penyimpangan kegiatan, mengingat informasi yang kami terima soal kasus tersebut bahwasanya modus daripada korupsi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan ini membuat stempel dan nota palsu dari rekanan atau pihak tiga dari penyelenggara setiap kegiatan oleh Dinas Kebudayaan, sehingga inilah yang menjadi dasar daripada kasus ini masuk ataupun ke tahap selanjutnya, yakni ke tahap penyidikan sejak 17 Desember kemarin. Togi, Arista, dan juga pemirsa, apa kata Kejati dalam kasus ini? Bisa kami jabarkan bahwasanya kasus ini sudah didalami sejak November 2024 dan sehingga ini terjadi penggeledahan dan penyitaan pada Rabu kemarin. Dan pihak Kejati juga mengatakan bahwasanya ini dugaan tipikor ini sudah dilakukan mengikuti sejumlah anggaran kegiatan tahun 2023 oleh Dinas Kebudayaan dan juga sudah di beberapa kali maksudnya sudah dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa staf dan juga Dinas Kebudayaan seperti kepala bidang, bendahara, beberapa rekanan dan juga kelompok tari dan pihak sanggar untuk mendalami dugaan penyimpangan kegiatan oleh Dinas Kebudayaan. Namun bisa dipastikan, Togi dan juga Arista, bahwasanya dari pihak Pemprov Jakarta sendiri ini mendukung adanya aksi daripada Kejati untuk mengusut kasus tuntas daripada dugaan tipikor oleh Dinas Kebudayaan itu sendiri. Dan untuk diketahui juga, Togi dan juga pemirsa, bahwasanya Kejaksaan Tinggi ini informasinya telah menyita uang tunai senilai 1 miliar setelah melakukan penggeledahan di kantor Dinas Kebudayaan dan 4 lokasi lainnya pada Rabu kemarin 18 Desember 2024. Dan untuk diketahui juga, Togi dan juga Arista, sejatinya kami masih menunggu apa maksud daripada kegiatan yang disebut oleh pihak Kejati, karena ini diduga merugikan ataupun mencapai korupsinya dinilai mencapai 150 miliar rupiah. Sementara itu, Togi, Arista, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Syahrir Zazanki atas informasinya melaporkan langsung dari Kejaksaan Tinggi Jakarta. Selamat bertugas kembali.